Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Eka Puspita dari kelas 2022. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori feminisme. Teori feminisme adalah gerakan persamaan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang, baik politik, ekonomi, pendidikan sosial, dan kegiatan terorganisasi yang mempertahankan hak serta kepentingan perempuan. Feminisme merupakan kesadaran akan penindasan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, baik di tempat kerja dan di rumah tangga. Teori feminisme, citra perempuan dari aspek linearity akan membahas dan mengurangi keseluruhan data yang ditemukan dalam kumpulan puisi Milk and Honey. Adapun pembahasan klasifikasi citra perempuan yang ditinjaukan dari aspek di atas dapat dibahas sebagai berikut. Citra perempuan dari aspek fisik. Citra fisik adalah gambaran mengenai wajah, tubuh, jenis kelamin, dan usia perempuan menurut Purwahidi. Citra perempuan dari aspek fisik adalah gambaran tentang perempuan yang dibuat berdasarkan ciri-ciri fisik seperti usia, keadaan tubuh, dan ciri-ciri wajah. Pada seorang perempuan, adapun citra perempuan dari aspek fisik yang terdapat dalam kumpulan puisi Milk and Honey akan diuraikan sebagai berikut. Terjemahannya yaitu, rupanya tidak sopan bagiku untuk menunjukkan masa periodku di depan umum, karena biologi aktual dari tubuhku yang terlalu nyata tidak apa-apa di antara kaki wanita lebih dari tidak apa-apa untuk menunjukkan bagaimana cara kerja, bagaimana dalamnya menggunakan rekreasi tubuh ini terlihat indah sementara hal alaminya terlihat jelek. Data pertama di atas menunjukkan citra perempuan dari aspek fisik. Visi di atas menggambarkan bahwa tubuh perempuan dijadikan sebagai objektifikasi oleh laki-laki. Objektifikasi seksual menjadi bagian tubuh perempuan sebagai objek yang bisa dinikmati melalui pandangan atau bahkan sentuhan. Perempuan dan segala sesuatu yang melekat pada dirinya hanya dipandang sebagai objek yang mengacu pada pemenuhan hasrat laki-laki. Salah satu bentuk kontra laki-laki adalah seksualitas perempuan adalah objektifikasi seksual. Pada baris bed when a woman elects di antara laki-laki wanita, more than is okay to lebih dari tidak apa-apa untuk dan mention is dinner working menunjukkan bagaimana cara kerja, bagaimana dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa perempuan dijadikan objektifikasi seksual untuk memenuhi hasrat laki-laki semata. Citra perempuan dari aspek psikis. Citra psikis merupakan gambaran mengenai kondisi kejiwaan, mental, atau psikologis pada diri seorang. Adapun citra perempuan dari aspek psikis yang terdapat dalam kumpulan puisi berikut ini. Terjemahannya, lutut kita dibuka sebagai paksa dan sepupu laki-laki dan paman laki-laki tubuh kita disentuh oleh orang-orang yang salah, bahkan di tempat tidur yang aman sekalipun tidak merasa takut. Data di atas menunjukkan citra perempuan dari aspek psikis. Perempuan dalam puisi ini dicitrakan sebagai perempuan yang lemah dan tidak berdaya. Perempuan selalu diperlakukan buruk, dilecehkan oleh kaum laki-laki, baik di dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Laki-laki memegang otoritas penuh terhadap perempuan. Ideologi ini disebut sebagai ideologi patriarki yang telah membudayakan sejak lama. Pada baris our body tortured, tubuh kita disentuh by all the world people, orang-orang yang salah, that even in a bed full of safety, bahwa di tempat tidur yang aman sekalipun. Dan where we are afraid, tidak merasa takut, dapat disimpulkan bahwa perempuan mengalami trauma pasca terjadi pelecehan seksual yang menimpa mereka. Perempuan merasa takut dan was-was entah di mana mereka berada. Data 2. Terjemahannya, setiap kali kau memberitahu putriku mempercayai bahwa laki-laki akan karena mereka terlihat sepertimu, kau berteriak pada karena cinta kau mengajarinya untuk bingung antara marah dengan kebaikan, seperti ide yang bagus sampai dia dewasa meyakinkan. Data 2 di atas menunjukkan cinta perempuan dari aspek psikis. Puisi di atas membahas psikologis seorang anak perempuan yang menerima kekerasan verbal dari ayahnya. Kekerasan verbal diidentik dengan perilaku pembentak dan meneriaki seorang sehingga mengakibatkan traumatis pada baris till she grow up to, sampai dia dewasa. Dan terus men wound her, mempercayai bahwa laki-laki menyakitinya. Cause the look susah much, karena mereka terlihat like you, sepertimu, dapat disimpulkan bahwa anak perempuan tersebut mengalami true issue,
kondisi saat seorang sulit untuk mempercayai pada orang lain disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang buruk. Data 3 terjemahannya, aku tersentak saat kau menyentuhku, aku takut itu dia. Data 3 di atas menunjukkan citra perempuan dari aspek psikis. Puisi di atas menggambarkan tentang psikologis seorang perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Seorang yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami post-traumatic stress disorder seperti rasa takut, marah, bersalah, dan cemas yang berlebihan. Pada baris I flinch when you touch me, aku bersentak saat kau menyentuhku. I feared is him, aku takut itu dia. Dapat disimpulkan bahwa perempuan mengalami post-traumatic stress disorder yang mengakibatkan rasa takut dan cemas berlebihan. Citra perempuan dari aspek sosial. Citra sosial perempuan gambaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari perempuan, seperti adanya stigma, diskriminasi, dukungan sosial, dan peran sosial di dalam masyarakat. Menurut Zuan dan Aziz, citra sosial perempuan merupakan masalah pengalaman diri seperti citrakan dalam citra diri perempuan dan citra sosial. Sementara itu, Purwahidi mempendapat bahwa citra perempuan dari aspek sosial adalah gambaran tentang perempuan yang dilihat berdasarkan sosiologisnya seperti pekerjaan, peran dalam masyarakat, tingkat pendidikan, pandangan hidup, kepercayaan, ideologi, bangsa, suku, dan kehidupan pribadi. Adapun citra perempuan dari aspek sosial yang terdapat dalam kumpulan puisi tersebut. Data 1, terjemahannya, mengosongkan perut ibuku mengakhiri adalah cara pertama untuk hidupku, untuk menyusut demi sebuah yang memiliki anak perempuannya, untuk belajar keluarga tidak, cara kedua untuk menghilangkan percaya ketika mereka berkata, kau tidak ada, lalu ulangi itu kepada dirimu, seperti sebuah keinginan, aku tidak ada, aku tidak ada, aku tidak ada, seiring mungkin satu-satu alasan yang kau tahu. Kau masih hidup adalah naik turun dadamu. Data di atas menunjukkan citra perempuan dari aspek sosial. Puisi di atas menggambarkan diskriminasi terhadap perempuan di India. Dalam masyarakat India, perempuan yang sedang mengandung bayi perempuan seringkali tidak diharapkan, hingga mereka untuk menggugurkan atau membunuh bayi perempuan tersebut. Kelahiran bayi perempuan dianggap sebagai beban bagi keluarga di India, terutama bagi golongan Sudra dan Dalit, karena di dalam masyarakat India terdapat sebuah trendy drone yang lebih dikenal sebagai nama Dja, Dutch atau Sir dan dalam bahasa Hindi secara tradisional merupakan hadiah atau warisan yang diberikan kepada calon pengantin. Perempuan dalam sistem perkawinan yang dianut oleh kastra atas India, namun seiring dengan perkembangan waktu, tradisi ini juga diberlakukan bagi kastra bawah seperti Dalit dan Sudra. Tradisi Dowry menjadi sebuah malapetaka yang luar biasa bagi keluarga India yang memiliki anak perempuan, sebab tradisi ini menjadi sumber penindasan yang berlapis kepada perempuan di India. Sehingga pada akhir tahun 1980-an muncul sebuah istilah Lonely Murder. Lonely Murder adalah pembunuhan terhadap perempuan karena tidak memberikan atau membawa mas kawin yang cukup sesuai dengan permintaan keluarga laki-laki. Pada baris M3 of my mother belly, mengosongkan perut ibuku, was my fear as of dishonesty adalah cara pertama untuk mengakhiri hidupku. Earning to share live for a family, belajar untuk menyusut demi sebuah keluarga. Dan wow, likes their doctor invisibly yang memiliki anak perempuan untuk tiada. Dapat disimpulkan bahwa perempuan di India mengalami tindakan diskriminasi karena kelahiran anak perempuan dianggap sebagai malapetaka bagi keluarga sehingga janin atau bayi perempuan harus dibunuh. Data kedua, terjemahannya, kalian memberitahuku untuk tetap diam karena pendapatku membuatku kurang cantik, tapi perutku tidak terbuat dari api, jadi aku bisa mengeluarkan lidahku tidak dengan ringan, jadi aku bisa menelan dengan mudah. Aku dibuat berat setengah pisau dan setengah sutra sulit untuk dilupakan dan tidak mudah untuk sebuah pikiran untuk mengikuti. Di atas menunjukkan citra perempuan dari aspek sosial. Puisi di atas menggambarkan adanya stereotip mengenai representasi perempuan India. Representasi perempuan ini ditentukan oleh masyarakat untuk mengatur bagaimana perempuan harus berperilaku dan bertindak. Adanya sistem kastra dalam struktur sosial masyarakat India juga semakin menyulitkan bagi perempuan.
Pada baris "You the milk with don't cost", kalian memberitahuku untuk tetap diam karena my opening my legs beautiful. Pendapatku membuat kurang cantik. Dapat disimpulkan bahwa perempuan India dilarang untuk berpendapat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dituntut untuk selalu diam dan menurut dengan peraturan yang telah ditentukan oleh masyarakat. Data 3. Ketika ibuku membuka mulutku untuk berbicara saat makan malam, ayahku menghentikan di antara bibirnya dengan menyuruh untuk tidak berbicara. Dengan mulut penuh, beginilah para perempuan di keluargaku belajar hidup dengan mulut tertutup. Data di atas menunjukkan antara perempuan dari aspek sosial. Puisi di atas menggambarkan ketimbangan gender dalam keluarga di India. Peran perempuan dalam keluarga dinilai lebih rendah posisi daripada laki-laki, sehingga perempuan tidak diberikan hak untuk berbicara. Peran perempuan dalam keluarga cenderung hanya sebatas mengurus, dapat mengasuh anak, dan membersihkan rumah. Kaum perempuan sangat didiskriminasi dan tidak mempunyai hak untuk setara dengan laki-laki. Pada baris "This is how the woman in my family", beginilah para perempuan di keluargaku, dan learn not to live with their mother closed, belajar hidup dengan mulut tertutup. Dapat disimpulkan bahwa peran perempuan dalam keluarga tidak setara dengan peran laki-laki. Sebagai kepala keluarga, hal ini menunjukkan adanya ketimbangan gender dalam keluarga di India. Data 4. Terjemahannya, masalahku dengan apa yang mereka anggap cantik adalah tentang konsep kecantikan. Mereka berpusat di sekitar mengecualikan orang. Menurutku rambut itu indah. Ketika seorang perempuan memakainya, seperti kebun di kulitnya, itulah definisi cantik. Hidup besar, bengkok besar menunjukkan ke atas langit. Seperti mereka naik ke acara kulit berwarna gelap, nenek moyangku menanam tanaman untuk memberi makan garis keturunan perempuan. Paha setebal bata pohon mata, seperti almond, berkerudung dengan keyakinan sungai Punjab, mengalir melalui aliran darahku. Jadi jangan beritahu aku bahwa perempuan tidak secantik perempuan di negerimu. Pada data 4 di atas tunjukkan citra perempuan dari aspek sosial. Puisi di atas menggambarkan diskriminasi terhadap perempuan di India. Diskriminasi adalah sikap perbeda-bedaan suatu golongan berdasarkan ras, etnis, agama, dan lain-lain. Diskriminasi ini terjadi pada perempuan India yang didasarkan pada fisiknya. Fisik perempuan India dicitrakan sebagai bulu rambut yang lebat pada kulitnya, hidung bengkok yang besar, warna kulit yang gelap, paha yang besar, dan mata berwarna almond. Berdasarkan konsep kecantikan yang berlaku di masyarakat, fisik perempuan India tidak sesuai dengan standar kecantikan. Standar kecantikan ini disebarkan untuk penerapan standar kecantikan sebagai budaya dan pengaruh barat yang berkembang selama abad ke-19. Pada baris "My issue with that they consider beautiful", masalahku dengan apa yang mereka anggap cantik, is their concept of beauty adalah tentang konsep kecantikan mereka, dan center on excluding people, berpusat di sekitar mengecualikan orang. Dapat disimpulkan bahwa perempuan India mengalami diskriminasi terhadap fisik mereka karena tidak sesuai dengan standar kecantikan yang berlaku di masyarakat. Data 5. Terjemahnya, lain kali jika dia menunjuk pada rambut di kakimu, tubuh kembali, ingatlah dia bahwa tubuhmu bukan rumahnya. Dia adalah tamu. Peringatkan dia untuk tidak pernah melampau batasan lagi. Pada data kelima di atas menunjukkan citra perempuan dari aspek sosial. Puisi ini di atas menggambarkan tentang standar kecantikan. Standar kecantikannya merupakan stereotipe yang dibuat oleh masyarakat patriarki untuk menentukan standar kecantikan pada diri perempuan. Perempuan yang memiliki bulu kaki umumnya dinilai tidak sesuai dengan standar kecantikannya berlaku karena perempuan dituntut untuk memiliki kulit yang mulus dan bersih. Pada baris "Hair on your leg is", rambut di kakimu, growing back remis, tubuh kembali, ingatkan that boy your body, dia bahwa tubuhmu, then is not his home, bukanlah rumahnya. Dapat disimpulkan bahwa perempuan berupaya untuk melawan terhadap standar kecantikan yang berlaku. Perempuan ditegaskan bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri, sehingga perempuan dapat menentukan pilihan apapun pada tubuhnya tanpa keikut serta laki-laki. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.